Lapas kelas 2B Takalar terbakar. Perjanjian dagang RI Amerika Serikat berpotensi berubah. Misi kemanusiaan tuntas prajurit TNI AD kembali ke satuan. Kuliner khas Ramadan, lembutnya apem putih bohai khas Pandeglang. Komisi 3, pelaku penganiayaan Nizam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya seputar politik dan juga ekonomi. Menyapa Indonesia Pagi juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Selis Regar. Ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana bermodalkan kaos dan pistol mainan. 2 preman yang mengaku sebagai polisi diamankan warga. Keduanya dibekuk saat melakukan pemerasan terhadap juru parkir di Terminal Depok. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, 2 orang pemuda hanya bisa tertunduk usai melakukan pemerasan terhadap juru parkir di kawasan Terminal Depok. Keduanya dibekuk warga lantaran mengaku sebagai anggota polisi dan sempat mengancam juru parkir. Kasih Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, keduanya mengaku sebagai anggota polisi bermodalkan kaos dan pistol mainan. Kedua pemuda yang berlatar belakang pengangguran ini diketahui sudah 3 kali melakukan aksi di tempat berbeda. Kedua pelaku mengaku mendapatkan kaos dan senjata api mainan dengan membeli secara online. Dalam aksinya, kedua preman ini memaksa meminta uang kepada juru parkir dengan modus sebagai anggota polisi. Bila tidak diberikan, pelaku menodongkan pistol mainan ke arah para juru parkir. Ya, kedua orang tersebut memang pada hari Rabu sekitar pukul 22.30 sudah kami amankan. Piket Pamabka Polres Metro Depok menerima informasi dari warga bahwa memang ada 2 orang berinisial ZA dan JA sekitar umur 20 tahun mengaku sebagai anggota polisi dan melakukan pengancaman kemudian pemerasan terhadap seorang juru parkir yang bertugas di Terminal Depok. Begitu setelah melakukan mengamankan para pelaku dan sampai saat ini juga para pelaku sudah kami lakukan proses penyidikan. Keduanya juga diketahui sudah menjadi polisi gadungan sejak beberapa bulan terakhir dan melakukan hal yang sama di beberapa lokasi berbeda. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 orang perampok bersenjata api merampok seorang supir truk di jalur lintas Sumatera, Lampung. Para pelaku menggasak uang tunai sebesar 800 juta rupiah usai menembak kendaraan korban. Seorang sopir truk menjadi korban perampokan bersenjata api di jalur lintas Sumatera, kawasan Tumijajar, Lampung. Pelaku berhasil menggasak uang tunai 800 juta rupiah yang hendak disetorkan korban ke bank. Tim gabungan dari Satreskop Bareskrim Polri, Polda Lampung, dan Polres Tulang Bawang Barat langsung melakukan pengejaran. Petugas berhasil mengidentifikasi dan menangkap 3 orang tersangka di lokasi persembunyian mereka. Ketiga tersangka masing-masing berinisial AY selaku otak pelaku, TI selaku eksekutor penembakan, serta DI yang petugas memantau situasi. Polisi juga menyita 3 pucuk senjata api ilegal beserta sejumlah butir peluru aktif. Kita melakukan penyelidikan dan sampai menangkap ketiga tersangka ataupun pelaku. Modus operandi dari ketiga tersangka, yang pertama tersangka dengan inisial AY merupakan otak pelaku yang merencanakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api ini. Jadi korban yang sudah dipantau setiap hari menyetorkan uang ke bank dengan jumlah yang cukup besar, pada hari tersebut 800 juta. Kemudian mulai merancang kegiatan dengan tersangka yang lain. Tersangka kedua inisial T yang merupakan eksekutor. Kemudian tersangka ketiga inisial D yang membantu atau memfasilitasi semua kegiatan yang dilakukan oleh tersangka AY. Dari hasil penindakan diperoleh barang bukti berupa 1 unit mobil Grand Max,
Kemudian yang kedua, sepeda motor yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang sudah dibuang di bawah tol Lampung Palembang, yaitu sepeda motor Yamaha Vision. Kemudian pada saat penangkapan ditemukan 3 pucuk senjata api organik dari Pindad, ya, yang jenisnya kurang lebih FN, yang pasti pabrikan, jadi bukan senjata rakitan. Kemudian ditemukan 37 butir peluru 9 mm yang juga diproduksi oleh Pindad. Atas perbuatannya, para tersangka kini dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata api ilegal. Komplotan ini terancam hukuman berat berupa pidana mati atau penjara seumur hidup. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor digagalkan sejumlah petugas satuan pengamanan di Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu 22 Februari 2026. 2 pelaku yang kepergok saat beraksi mengancam satpam yang menangkapnya menggunakan senjata api. Dari rekaman kamera CCTV, nampak 2 orang pelaku tengah menggasak sepeda motor jenis Matic dari dalam rumah warga di Jalan Pendidikan, Komplek Ikip, Durensawit, Jakarta Timur, Minggu 22 Februari 2026 pagi. Pelaku kemudian menjatuhkan dan meninggalkan motor korban saat aksinya dipergoki petugas keamanan. Pelaku dan petugas keamanan sempat terlibat kejar-kejaran di dalam perumahan, hingga akhirnya pelaku yang dilengkapi senjata api mengancam akan menembak jika ditangkap. Meski kedua pelaku mampu meloloskan diri, namun beruntung sepeda motor korban berhasil diselamatkan. Para pelaku melancarkan aksinya saat korban baru saja menyelesaikan sahur saat kondisi tengah hujan. Kita sahur, habis itu kita sholat di rumah, jadi habis sholat kita tidur lagi. Tahu-tahu saya udah sempat tidur sih kan, tahu-tahu ada suara-suara disorakin lah kan, maling. Jadi istri saya bangunin saya keluar, pas saya lihat, aduh motor saya jatuh, ya kan. Tahu-tahu saya keluar dari pintu sini, udah ada security. Saya tanya sama security, mana larinya malingnya? Lewat sini dibilang, mungkin ke portal ke depan. Di depan udah dicegat kan, dihubungi pakai radio. Habis itu tahu-tahu lewat sini, udah lewat ke sini lagi. Kronologi tadi pagi saya melihat di monitor CCTV ada yang ganjal, dan terus langsung saya mengabarkan tim untuk bersiaga untuk melakukan penyergapan pelaku tersebut. Nah, pada saat pelaku mengeluarkan motor tersebut, langsung teman saya langsung mengejar dan pelaku itu menjatuhkan motornya. Dan saya sempat pengejaran dengan tim-tim, ternyata pelaku itu mengancam dengan mengajukan safety. Dan pada saat itu pelaku bisa meloloskan diri. Meski demikian, korban belum melaporkan aksi percobaan pencurian motor tersebut ke petugas kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di kawasan Suryawijayan, Matri Jeron, Kota Yogyakarta heboh. Warga yang memergoki aksi pelaku saat mengangkut 2 tabung gas dihadang dan dimasa pada Sabtu malam 21 Februari 2026. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat di kediaman seorang warga bernama Pardio, 59 tahun. Rekaman kamera pengawas yang beredar menunjukkan seorang pria terlihat mondar-mandir di sekitar rumah sebelum akhirnya mengangkut 2 tabung gas LPG 3 kg. Namun aksinya tidak berjalan mulus. Seorang warga yang telah bersiaga langsung menghadang saat pelaku mencoba melarikan diri. Warga sempat memukul pelaku menggunakan stick golf hingga menjatuhkan tabung gas yang dibawanya. Pelaku sempat berusaha kabur, namun sejumlah warga lain yang telah berjaga di sekitar lokasi segera mengepung. Situasi memanas dan pelaku menjadi sasaran amukan massa sebelum akhirnya diamankan. PS Kasih Humas Polresta Yogyakarta, Ibda Anton Budi Susilo, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, sebelum insiden terjadi, korban telah menaruh curiga terhadap seseorang yang bolak-balik melintas di sekitar rumah menggunakan sepeda motor. Kecurigaan muncul karena sebelumnya korban pernah kehilangan tabung gas. Warga kemudian berkoordinasi untuk melakukan pemantauan di lingkungan sekitar. Saat pelaku kembali dan mencoba mengambil 2 tabung gas, aksinya berhasil digagalkan. Kasus ini kini dalam penanganan pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut. Bagus Paulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Aksi dua orang pria pencuri 5 ekor kambing di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas atau CCTV. Berbekal rekaman CCTV ini, petugas mengamankan 1 dari 2 pelaku pencurian. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan aksi dua pria saat menyatroni kandang kambing milik warga di Desa Kancilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Hanya dalam waktu singkat, kedua pelaku yang menggunakan masker dan penutup wajah ini berhasil membawa kabur 5 ekor kambing sekaligus. Pemilik baru menyadari pencurian saat melihat pintu kandang sudah dalam kondisi terbuka. Korban yang curiga kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas dan mendapati aksi kedua pelaku. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan. Hasilnya, tugas berhasil meringkus pelaku berinisial MR 28 tahun di tempat persembunyiannya di Kelurahan Benteng Somba Opu. Di hadapan polisi, MR mengaku telah menjual kambing curiannya kepada seorang penadah dengan harga 1 hingga 1,5 juta rupiah per ekornya. Penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana pencurian, yaitu pencurian hewan ternak tepatnya sekitar pukul 3.40 WITA bertempat di Jalan Barombong, Desa Kancilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Pelaku memanfaatkan situasi, melihat kelengahan daripada korban, kemudian pelaku masuk ke dalam kandang hewan ternak korban, yaitu hewan ternak kambing, dengan cara merusak kunci gembok pagar besi kandang peternakan tersebut. Kemudian mengambil dan membawa sebanyak 5 ekor kambing dengan menggunakan mobil minibus. Jadi setelah diambil, kambing ini langsung dinaikkan ke dalam mobil oleh pelaku sehingga tidak terlihat oleh masyarakat sekitar. Kemudian kami melakukan penyelidikan untuk mencari tahu identitas daripada pelaku, dan alhamdulillah pelaku telah dapat kami amankan. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap 1 rekan pelaku serta penadah barang curian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, MR dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi tawuran antar kelompok pemuda pecah di Kota Depok, Jawa Barat usai pelaksanaan ibadah sholat tarawih pada Senin dini hari. 2 kelompok ini diduga telah melakukan perjanjian melalui media sosial sebelum akhirnya saling serang menggunakan sarung hingga kayu dan juga bambu. Dalam rekaman video amatir milik warga, terlihat 2 kelompok pemuda saling serang di ruas Jalan Gede, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Para pelaku membawa sarung, kayu, hingga bambu saat menyisir lawannya. Kericuhan ini diduga telah direncanakan sebelumnya melalui pertemuan di media sosial. Kedua kelompok yang terlibat diduga merupakan warga sekitar yang lokasinya tidak jauh dari titik kejadian. Menurut keterangan saksi, aksi saling serang ini terjadi sangat cepat dan membuat warga sekitar serta pengendara yang melintas merasa terancam. Warga mengakui kawasan mereka ini kerap dijadikan lokasi tawuran, terutama saat waktu menjelang sahur. Tawuran tadi. Itu dari jam berapa tadi, Bang? Tadi dari jam setengah 12, antara jam 11 sama setengah 12-an. Oh gitu. Mereka bawa sajam, Bang? Mereka bawa kayak kayu, senjata kayu, sarung, yang kayak perang sarung itu. Sarung. Terus di itu ada korbannya gak, Bang, tawurannya? Kalau korban kurang tahu sih, Pak. Oh, korban belum. Nah, lawannya sendiri itu mana lawan mana, Bang? Anak-anak Bang? Biasanya orang dalam sini sih, orang dalam sama orang dalam sana. Oh gitu. Emang mereka janjian ya? Mereka kayaknya janjian. Tapi di sini emang sering tawuran gak, Bang? Di sini sering antara jam 3-an. Oh, emang sering tawuran. Sering bawa sajam malah kalau sebelumnya. Yang sebelumnya? Ya, kalau ini tadi nggak bawa sajam sama sekali. Paling bawanya kayu. Meski belum dilaporkan adanya korban jiwa, warga berharap aparat kepolisian meningkatkan patroli rutin di kawasan tersebut guna mencegah aksi serupa kembali terjadi. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengidentifikasi para pelaku yang terlibat dalam kericuhan tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah meteran listrik di lapas kelas 2B Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan tiba-tiba meledak dan mengeluarkan kobaran api. Api yang sempat membesar dan membakar atap plafon bagian depan lapas membuat warga sekitar dan petugas panik. Beruntung kobaran api cepat dipadamkan sebelum merembet ke bangunan utama.
Inilah rekaman video amatir warga saat api berkobar hebat pada meteran listrik di kantor lembaga pemasyarakatan kelas 2B Takalar. Kobaran api yang tiba-tiba membesar sempat merembet dan membakar sebagian atap plafon di bagian depan bangunan lapas. Warga yang melihat kepulan asap hitam disertai percikan api langsung berteriak meminta pertolongan. Karena khawatir api akan meluas, warga sekitar bersama petugas lapas bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas PLN yang tiba di lokasi kejadian langsung memutus aliran listrik dan mengganti meteran yang sudah hangus terbakar. Dari hasil pemeriksaan sementara, insiden ini dipastikan akibat hubungan arus pendek pada panel meteran listrik. Ada kebakaran, laporan masuk kebakaran terapel yang terbakar. Terus armada dari kantor berapa unit dari kita? Ada 2 unit dari Mapedang Damkar ke menuju ke TKP di sana, Pak. Namun setelah di lapas, Pak, api sudah dikuasai. Api sudah ya. Sudah padam, Pak ya? Sudah padam ya. Apa yang tadi meledak di sana, Pak? Trafo listrik yang di kilometernya itu. Iya, lapas Takalar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran tersebut, aliran listrik di dalam lapas sempat padam total dan kini masih dalam proses penanganan lanjutan oleh pihak PLN Kabupaten Takalar. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 1 unit rumah di Padukuhan Blimbing Sari, Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman ludes terbakar pada Sabtu 21 Februari 2026 petang. Kebakaran diduga dipicu rentetan ledakan kembang api yang tersimpan di dalam rumah. 1 unit rumah di Padukuhan Blimbing Sari, Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman ludes terbakar pada Sabtu petang 21 Februari 2026. Kebakaran diduga dipicu rentetan ledakan kembang api yang tersimpan di dalam rumah. Inilah rekaman warga saat kebakaran terjadi di Dusun Blimbing Sari, Bulak Sumur, Depok, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu petang 21 Februari 2026. Dalam video ini terlihat warga panik berhamburan keluar rumah saat api mulai membesar. Suara rentetan kembang api yang meledak terdengar dari dalam rumah sebelum kobaran api membumbung tinggi. Api dengan cepat melahap bangunan beserta seluruh isinya, termasuk 2 unit sepeda motor yang terparkir di dalam rumah. Warga berupaya memadamkan secara mandiri dengan peralatan seadanya. 3 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Sleman dan Universitas Gadjah Mada dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Kuat dugaan kebakaran dipicu akibat ledakan kembang api yang disimpan pemilik rumah dalam jumlah banyak. Tadi sekitar jam 5 kurang 10 tadi terdengar suara petasan dari arah rumah barat saya. Kebetulan rumah saya kan di sebelah sini. 4 rumah dari posisi TKP. Nah, saya mendekat, ternyata itu suara petasan itu tadi, kembang api itu sudah saling bersautan. Saya dengan teman-teman tadi terus langsung mencoba untuk memadamkan, ada yang pakai air, terus saya bawa apar untuk tak semprot juga nggak ketolong. Apinya semakin besar, dadar terus. Nah, terus dari teman-teman akhirnya peralatan yang semua apa adanya itu yang akhirnya dipergunakan. Ada yang bawa 1 ember, ada yang bawa kaset basah itu. Nah, ini terus satu teman lagi dari teman-teman perangkat akhirnya berkoordinasi dengan pihak damkar dari UGM. Hari ini tanggal 21 ya, untuk pemadaman di daerah Blimbing Sari, untuk tim personel dari Damkar Sleman dan dibantu dari Damkar UGM beserta masyarakat. Untuk armada kita melibatkan 3 armada dan untuk air habis 3 tangki. Untuk estimasi pemadaman kita hampir 1 jam. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Dan untuk kerugian belum bisa kita terangkan ya berapa habisnya, karena untuk ini 1 bangunan rumah habis. Kalau kendaraan ada yang terbakar? Ya, untuk kendaraan ada 2 sepeda motor. Kalau ini belum tahu Mas, belum dilihat, tapi kayak dari warga dari kembang api, karena yang punya rumah ini berjualan kembang api. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Sleman, Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sesosok jasad pria menggegerkan warga dan pengguna jalan di pinggir tol Jagorawi, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat pada Minggu siang 22 Februari 2026. Jasad korban pria misterius ini dibawa petugas kepolisian ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur guna keperluan otopsi.
Warga Cimanggis, Kota Depok digegerkan dengan penemuan sosok mayat pria tidak dikenal di pinggir tol Jagorawi, Minggu 22 Februari 2026 siang. Petugas melakukan olah TKP terhadap jasad pria tanpa identitas ini. Jalan menurun dan licin di lokasi penemuan menyulitkan petugas dalam mengevakuasi jasad korban yang diperkirakan baru 1 hari meninggal dunia. Korban ditemukan dalam posisi terlentang di pinggir tol Jagorawi, tepatnya di bawah tiang stasiun LRT Harjamuk Cimanggis Depok. Belum diketahui secara pasti penyebab kematian pria ini, namun terdapat luka sobek di bagian paha sebelah kiri. Guna pemeriksaan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang terjatuh dari jembatan 3 Barelang pada Sabtu 21 Februari 2026. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan ditemukan berjarak 0,5 nautical mil dari lokasi kejadian. Korban atas nama Budi, 24 tahun, terjatuh dari jembatan 3 Barelang pada hari Rabu 18 Februari 2026. Kemudian pada pukul 20:14 waktu Indonesia bagian Barat, Komsenter Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjung Pinang menerima informasi dari Bakamla Batam mengenai seorang laki-laki yang terjun dari jembatan 3 Barelang, Kota Batam. 6 personil Pos SAR Batam bergerak menuju lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, tim SAR gabungan bersama keluarga korban melaksanakan Prikom Exkom. Dan dari hasil kegiatan tersebut, diketahui bahwa korban sempat berselisih paham dengan sang pacar sebelum akhirnya terjun dari jembatan. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban pada Sabtu 21 Februari 2026 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, berjarak 0,5 nanometer dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Longboat berpenumpang 7 orang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan setelah mengalami mati mesin dan terombang-ambing di sekitar perairan Kabupaten Maluku Tenggara pada Minggu 22 Februari 2026. Longboat bersama penumpang tersebut berhasil ditemukan dalam kondisi selamat dengan jarak sekitar 7 nautical mil dari lokasi kejadian awal. Kondisi membahayakan jiwa manusia kembali terjadi di perairan Maluku Tenggara. Longboat berpenumpang 7 orang berhasil diselamatkan tim SAR gabungan setelah mengalami mati mesin dan terombang-ambing di sekitar perairan Kabupaten Maluku Tenggara pada Minggu 22 Februari 2026. Sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, longboat beserta 7 orang tersebut berhasil ditemukan dalam kondisi selamat dengan jarak kurang lebih 7 nautical mile dari lokasi kejadian awal. Seluruh korban kemudian dievakuasi tim SAR gabungan menuju Pulau Tayandu. Diketahui, longboat tersebut bertolak dari Kota Tual, tujuan Pulau Kur pada Sabtu 21 Februari 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur dengan membawa 7 orang penumpang. Namun setelah tiba di perairan antara Pulau Tayandu dan Pulau Kur sekitar pukul 23:47 waktu Indonesia Timur, longboat tersebut mengalami mati mesin dan terombang-ambing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, 2 armada bus Transjakarta terlibat kecelakaan beruntun di jalur layang koridor 13, tepatnya di ruas jalan arah Cipulir, Jakarta Selatan. Insiden yang terjadi pada Senin pagi diduga akibat salah satu pengemudi bus yang berinisial Y terkantuk saat bertugas. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah penumpang mengalami trauma dan harus dievakuasi dari atas jalur layang. Kecelakaan yang melibatkan 2 bus Transjakarta ini terjadi di jalur khusus busway yang berada di atas ketinggian atau jalur langit koridor 13. Peristiwa bermula saat bus biang lala yang dikemudikan pria berinisial Y menuju dari arah Kebayoran menuju Cipulir. Bus Y diduga hilang kendali hingga masuk ke jalur berlawanan dan menabrak bus Maya Sari Bakti yang dikemudikan oleh A. Kerusakan parah terlihat pada kedua moncong bus akibat benturan keras atau adu banteng. Kuatnya benturan membuat bagian depan bus mengalami kerusakan cukup parah. Dugaan sementara dari hasil penyelidikan di lapangan, kecelakaan disebabkan oleh kelalaian supir bus yang terkantuk sehingga tidak sempat melakukan pengereman. Petugas dari Transjakarta bersama pihak kepolisian segera melakukan evakuasi terhadap para penumpang yang terjebak di dalam armada. Para penumpang terpaksa diturunkan di tengah jalur layang untuk dipindahkan ke armada bus lainnya guna melanjutkan perjalanan. Akibat insiden ini, operasional di koridor 13 sempat terganggu karena posisi kedua bus yang menutup jalur. Pihak manajemen Transjakarta menyatakan akan melakukan evakuasi mendalam terkait insiden ini, termasuk memberikan sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran prosedur oleh pramudi. Rizna Nur, jurnalis Sinpo TV, melaporkan.
Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, perjanjian dagang Indonesia dengan Amerika Serikat berpotensi mengalami perubahan. Pemerintah Indonesia pun meminta agar tarif produk unggulan nasional tetap diberlakukan 0% sesuai kesepakatan awal. Di tengah dinamika kebijakan perdagangan global, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, Indonesia mengajukan permintaan kepada Amerika Serikat agar tetap memberlakukan tarif impor 0% untuk produk unggulan nasional sesuai kesepakatan Agreement of Reciprocal Tariff. Permintaan ini muncul setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif darurat, sementara Donald Trump berencana menerapkan tarif global 10% sebagai penggantinya. Dalam dokumen ART, kedua negara memiliki waktu 60 hari untuk meratifikasi perjanjian. Selama periode tersebut, implementasi kesepakatan berpotensi disesuaikan mengikuti dinamika kebijakan masing-masing pihak. Indonesia juga membuka opsi penerapan tarif umum 10%, namun tetap meminta pengecualian bagi komoditas unggulan seperti kopi, kakao, produk agrikultur lainnya, serta industri tekstil dan pakaian jadi. Erlangga menegaskan peluang pembebasan tarif masih terbuka karena tercantum dalam perintah Presiden yang berbeda dari aturan yang dibatalkan. Pemerintah kini menunggu perkembangan hingga 60 hari ke depan, sembari menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi perubahan kebijakan dalam kerjasama dagang tersebut. Alhamdulillah kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian, dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0% itu kita minta tetap. Nah, jadi ini yang kita tunggu sampai dengan 60 hari ke depan, dan Indonesia siap dengan berbagai senario, karena senario keputusan Mahkamah Agungnya Amerika ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tanda tangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Indonesia resmi ditunjuk sebagai wakil komandan pasukan stabilisasi Gaza untuk mendukung upaya perdamaian di wilayah tersebut. Penunjukan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Gaza. Pada pertemuan perdana Board of Peace di Washington DC, pada Kamis 19 Februari waktu setempat, Indonesia resmi ditunjuk sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force atau Pasukan Stabilisasi Gaza. ISF dibentuk untuk menciptakan dan menjaga perdamaian di Gaza, Palestina. Indonesia bergabung bersama Maroko, Albania, Kosovo, Kazakhstan, Mesir, dan Yordania dalam misi tersebut. Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers menyampaikan bahwa pasukan ini akan berfokus pada stabilisasi situasi agar pemerintahan sipil dapat berjalan kembali. ISF diberi mandat mengawasi gencatan senjata dan menjaga stabilitas keamanan, bukan untuk melakukan konfrontasi. Dalam kerangka itu, Indonesia akan mengirimkan 8.000 personel TNI untuk menjalankan misi non-tempur, kemanusiaan, medis, dan rekonstruksi. Thank you, Caroline, Mr. President. It's an honor to be here today as the ISF commander. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF. Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police, Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. With these first steps, we will help bring the security the Gaza needs for our future prosperity and enduring peace. Thank you. Dalam forum yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung terwujudnya perdamaian dunia, khususnya di Gaza. Ia menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan wujud nyata komitmen tersebut, sekaligus pesan konsisten Indonesia kepada dunia untuk mendorong perdamaian di Palestina. Of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary,
we are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. We completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles, there will be a lot of difficulties, but we are very optimistic. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di hadapan pemimpin dunia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Presiden RI Prabowo Subianto sebagai pemimpin tangguh dan dihormati. Trump menekankan peran penting Indonesia dalam menjaga perdamaian global. Dalam forum internasional yang membahas perdamaian dunia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pujian terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan Board of Peace di Washington DC pada Kamis 19 Februari 2026. Trump menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang tangguh, cerdas dan dihormati, sekaligus menegaskan peran strategis Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Dalam sambutannya, Trump juga menyoroti besarnya Indonesia dan tanggung jawab kepemimpinan yang melekat pada Prabowo. Ia mengaku terkesan dengan kemampuan Prabowo menjalankan peran tersebut, terutama dalam konteks menjaga stabilitas dan perdamaian global. Trump menekankan bahwa perdamaian harus bersifat berkelanjutan dan membutuhkan komitmen nyata dari para pemimpin dunia. Pernyataan ini disampaikan saat membahas kontribusi negara-negara terhadap gencatan senjata dan upaya pembangunan perdamaian di Gaza. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for doing it. Thank you very much, Mr. President. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia mendukung perdamaian dunia di forum Inaugural Meeting of Board of Peace di Washington DC. Presiden juga menyampaikan kesiapan Indonesia mengirim hingga 8.000 pasukan untuk misi perdamaian di Gaza, Palestina. Dalam forum internasional yang membahas upaya penyelesaian konflik global, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia dengan fokus utama pada situasi di Gaza, Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Donald Trump dan sejumlah delegasi negara pada Inaugural Meeting of Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat pada Kamis 19 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan hingga 8.000 pasukan guna berpartisipasi dalam misi perdamaian internasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia telah mempelajari berbagai rencana perdamaian yang berkembang dan sejak awal memberikan dukungan penuh terhadap upaya penyelesaiannya. The achievements of the ceasefire is real. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. We completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles, there will be a lot of difficulties, but we are very optimistic. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dilandasi oleh komitmen kuat untuk mendorong terciptanya perdamaian di Gaza, Palestina. Komitmen tersebut disebutnya sebagai sikap konsisten Indonesia yang terus disuarakan kepada masyarakat internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri menegaskan Indonesia tidak diwajibkan membayar iuran untuk bergabung di Board of Peace. Kontribusi Indonesia dilakukan melalui pengiriman pasukan perdamaian yang fokus menjaga stabilitas sipil.
Indonesia menegaskan belum memberikan dana apapun kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace dan bisa tetap menjadi anggota tanpa kontribusi finansial. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan bahwa biaya kontribusi sebesar USD 1 miliar yang ditawarkan Board of Peace bukanlah syarat wajib keanggotaan. Sugiono juga mengonfirmasi bahwa Indonesia belum menyumbangkan iuran untuk rekonstruksi Gaza yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada pertemuan perdana Board of Peace. Ia menekankan iuran tersebut berbeda dari biaya keanggotaan dan setiap negara memiliki cara kontribusi yang berbeda. 9 negara telah menyatakan komitmen dengan total mencapai USD 7 miliar. Jadi dari awal saya bilang, ini yang namanya itu bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan, tidak. Kita sekarang sudah anggota, nggak perlu bayar juga nggak apa-apa. Kan? Jadi kemarin itu yang dibicarakan soal, ini bukan kontribusi, ini on top of itu yang 1 miliar itu. Ada negara-negara lain yang ingin kontribusi di situ. Secara sukarela. Dan sudah ada pledge berapa kemarin? 5 atau 7. Ada yang uang, ada yang pasukan. Sebagai alternatif kontribusi, Indonesia akan mengirimkan pasukan melalui International Stabilization Force untuk menjaga stabilitas sipil di Gaza. Menlu RI Sugiono menegaskan misi ini bersifat non-militer tanpa pelucutan senjata dan fokus pada dukungan kemanusiaan serta keamanan lingkungan sipil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Luar Negeri Sugiono yang memastikan Palestina memahami peran Indonesia dalam misi perdamaian di Gaza. Indonesia fokus menjaga stabilitas sipil dan mendukung upaya kemanusiaan di wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Palestina memahami keterlibatan Indonesia dalam International Stabilization Force, operasi gabungan lintas negara untuk menstabilkan lingkungan sipil di Gaza. Hal ini terungkap setelah Ketua National Committee for Administration of Gaza, Ali Sha'ad, menghadiri rapat perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace pada Rabu 19 Februari waktu setempat. Sugiono menambahkan bahwa Palestina juga memahami maksud dan tujuan Indonesia mengirim pasukan ke Gaza. Indonesia menekankan tidak ada terlibat dalam pelucutan senjata atau operasi militer ofensif, melainkan fokus pada menjaga stabilitas sipil dan mendukung upaya kemanusiaan. Misi ini selaras dengan kepentingan Palestina untuk menciptakan situasi aman dan stabil sebagai prasyarat pemulihan dan proses perdamaian. Sebelumnya dalam pertemuan Board of Peace di Washington DC, Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers menawarkan posisi wakil komandan kepada Indonesia yang kemudian diterima. Palestina juga sudah ada di sana, sudah tahu, sudah paham. Kemudian kita juga sudah menyampaikan national caveat kita. Jadi semuanya sudah terlibat. Jadi semua rencana komprehensif ini, kunci pertamanya adalah ceasefire, gencatan senjata, kemudian ciptakan suasana yang aman dan stabil, baru tahap-tahap berikutnya itu bisa dilakukan. Dan itu juga kemarin sudah disampaikan. Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi komitmen Indonesia menurunkan hingga 8.000 personel terbaik untuk mendukung proses perdamaian berkelanjutan di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Donald Trump memuji rencana Indonesia mengirim TNI ke Gaza untuk mendukung perdamaian berkelanjutan. Trump menekankan peran strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah konflik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas kontribusinya dalam menjaga gencatan senjata dan mendorong perdamaian berkelanjutan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan perdana Board of Peace Kamis 19 Februari yang membahas peran negara-negara dunia dalam menciptakan perdamaian di kawasan tersebut. Trump menekankan bahwa dukungan negara-negara tidak cukup hanya berupa bantuan finansial. Indonesia menurutnya menunjukkan komitmen nyata dengan menyiapkan personil untuk menjaga stabilitas dan perdamaian jangka panjang, serta memastikan upaya di Gaza tidak bersifat sementara atau simbolik. Nations represented here today, just in closing, are not just contributing money. Some are also pledging personnel to help preserve the ceasefire and secure a very enduring peace. We have to have enduring peace. Having peace, knowing it's going to blow up in 2 weeks doesn't mean anything. In particular, Indonesia, thank you very much. Indonesia. It's a great country. Thank you. Thank you very much. Look at that man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Look at that face. You are a tough cookie. And we say it lovingly too. We need strength. You say, see, he doesn't mind.
He's tough and he's smart. And smart is more important. Selain itu, Trump memuji peran strategis Indonesia dan kepemimpinan Prabowo Subianto yang tangguh dan cerdas. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menegaskan kesiapan Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza dan menekankan pentingnya pengakuan terhadap Palestina untuk menghentikan bencana kemanusiaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Indonesia berhasil mengamankan tarif 0% ke Amerika Serikat untuk 1.819 produk, termasuk tekstil, pertanian, dan komponen elektronik. Kesepakatan ini buka peluang ekspor besar dan dukung lapangan kerja di dalam negeri. Dalam upaya memperkuat hubungan ekonomi bilateral, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi menandatangani Agreement on Reciprocal Tariff di Washington DC pada Kamis 19 Februari 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, perjanjian ini saling menguntungkan, khususnya membuka peluang ekspor utama bagi Indonesia. Beberapa produk Indonesia yang mendapat tarif 0% antara lain kopi, kakao, karet, minyak sawit, rempah-rempah, komponen elektronik, semikonduktor, dan komponen pesawat terbang dengan total 1.819 pos tarif. Produk tekstil dan aparel juga mendapat akses tarif 0% melalui mekanisme tarif rate quota menjaga lapangan kerja bagi 4 juta pekerja di sektor tersebut. Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0%. Dan khusus untuk produk tekstil dan aparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme tarif rate quota atau TRQ. Dan tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia. Kesepakatan ini lahir dari negosiasi intensif sejak pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS pada April 2025. Awalnya Indonesia dikenakan tarif 32%, disepakati tarif dasar 19%, namun ART memungkinkan Indonesia mengamankan tarif 0 hingga 10% untuk produk tertentu, sehingga mendorong ekspor dan perlindungan tenaga kerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan. Di mana Kasatgas Tito Karnavia meninjau langsung lahan persawahan yang tertutup lumpur akibat banjir di Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidi, Aceh. Tito menekankan pentingnya dukungan dari Kementerian Pertanian untuk mempercepat pemulihan lahan terdampak. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung lahan persawahan yang tertutup lumpur akibat banjir di Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidi Jaya, Sabtu 21 Februari 2026. Di lokasi ia menjelaskan sekitar 1.500 hektar sawah milik warga mengalami kerusakan berat karena tertutup lumpur tebal. Ketebalan lumpur di sejumlah titik mencapai 50 cm hingga 1 meter, bahkan sebelumnya dilaporkan lebih dalam. Selain itu terdapat ribuan hektar lahan lain yang mengalami dampak ringan hingga sedang. Tito menegaskan bahwa Kabupaten Pidi Jaya merupakan salah satu lumbung pangan daerah dengan total luas pertanian sekitar 8.800 hektar. Kerusakan lahan pertanian tersebut dinilai berpotensi menurunkan produksi padi jika tidak segera ditangani. Dalam keterangannya, Tito berharap Kementan segera memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut. Percepatan rehabilitasi lahan dinilai penting agar sawah yang tertutup lumpur dapat kembali difungsikan sebagai lahan tanam. Hari Sabtu, tanggal 21 Februari 2026. Kami berada di mana nih Pak Bupati? Pidi Jaya, Kecamatan Merah 2. Kecamatan Merah 2. Ya,
Ini ada lahan sawah yang semuanya sudah tertutup dengan lumpur. Jadi Pak Bupati sangat mengharapkan percepatan dukungan dari Menteri Pertanian, Pak Imam, supaya tanah ini bisa produktif kembali menjadi lahan sawah. Karena PD Jaya merupakan salah satu gudang logistik untuk lumbung pangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke Menteri HAM Natalius Pigai memastikan Komisi Nasional HAM kedepannya akan bertransformasi menjadi lembaga pengadil kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Hingga saat ini pemirsa, proses tersebut tengah dirampungkan dan masuk ke dalam bagian rancangan Undang-Undang Pengadilan HAM pada tahun depan. Komnas HAM nantinya akan memiliki tugas baru, yakni memiliki penyidik kasus pelanggaran HAM di tanah air. Hal ini sejalan dengan perluasan kewenangan yang digagas Kementerian HAM dalam revisi Undang-Undang Pengadilan HAM di tahun ini. Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan, saat ini proses revisi Undang-Undang Pengadilan HAM diwacanakan segera selesai, agar dapat direalisasi menjadi undang-undang pada tahun depan. Nantinya Komnas HAM ini akan mengurusi sejumlah persoalan potensi pelanggaran HAM di beberapa hal, seperti korupsi, lingkungan, hingga lingkup pemilu. Hal ini disampaikan Pigai saat menggelar jumpa pers di lingkungan kantor pusat Kementerian HAM Jakarta, Jumat petang. Sama seperti KPK. Jadi inilah legasi yang kami akan tinggalkan untuk bagi bangsa Indonesia, di mana lembaga yang dianggap lemah selama ini kita berikan kekuatan dan otoritas lebih untuk lakukan penegakan proses hak asasi manusia, peradilan HAM. Jadi peradilan HAM di Indonesia itu sama dengan peradilan umum. Memiliki satu, kita punya pengadilan HAM, ada hakim hak asasi manusia, ada penyidik hak asasi manusia, berarti ada penuntut hak asasi manusia, berarti lengkap. Dengan demikian di masa yang akan datang mungkin orang akan takut untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyerahkan bantuan kepada ahli waris 23 prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang gugur akibat tanah longsor saat latihan di Cisarua, Bandung Barat. Kegiatan dilaksanakan di Kesatrian Hartono Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis siang. Suasana hening dan penuh haru mewarnai kegiatan penyerahan bantuan kepada ahli waris 23 prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang gugur akibat tanah longsor saat latihan di Cisarua, Bandung Barat. Kegiatan yang digelar di Kesatrian Hartono Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 19 Februari 2026 yang dihadiri langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Panglima TNI didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Pangkormar serta sejumlah pejabat utama TNI dan Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini, Panglima TNI menyampaikan bela sungkawa mendalam serta menegaskan bahwa pengorbanan para prajurit merupakan bentuk bakti tertinggi kepada negara. TNI dipastikan hadir mendampingi dan mengawal masa depan keluarga yang ditinggalkan, termasuk memberikan perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan putra-putri prajurit. Bantuan turut diserahkan secara simbolis kepada para ahli waris sebagai wujud empati dan tanggung jawab moral ke negara. Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa bersama, memohon agar para prajurit yang gugur diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketegaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir susulan yang melanda Kelurahan Hutana Bolon 1, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah sempat kembali menggenangi SD Negeri 152983. Satuan Tugas Gulbencal TNI Angkatan Darat pun bergerak cepat membersihkan lingkungan sekolah agar proses belajar mengajar segera normal. Banjir susulan akibat curah hujan tinggi kembali merendam lingkungan SD Negeri 152983 di Kelurahan Hutana Bolon 1, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Menyikapi kondisi tersebut, Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI Angkatan Darat segera turun ke lokasi untuk melakukan pembersihan ulang. Personil Kodim 0211 Tapanuli Tengah bersama prajurit Yon TP 905 dan pihak sekolah bergotong royong mengangkat lumpur serta sisa material banjir yang masuk ke ruang kelas. Pembersihan juga difokuskan pada halaman dan akses masuk sekolah
agar lingkungan kembali aman dan layak digunakan. Dengan peralatan manual seperti sekop, cangkul, dan angkong, prajurit dan warga bekerja hingga seluruh area terdampak dinyatakan bersih. Berkat kerja cepat tersebut, kondisi sekolah kini berangsur normal dan siap digunakan kembali oleh siswa serta tenaga pendidik. Upaya ini dilakukan agar proses belajar mengajar tidak terganggu lebih lama, serta memperkuat semangat gotong royong masyarakat dalam menghadapi dampak bencana. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Dari prajurit TNI Angkatan Darat dari Yonif TP 896 Serumpun Seko melaksanakan pembangunan jembatan Aramco di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Pembangunan ini menjadi bagian dari percepatan infrastruktur wilayah guna membuka akses dan memperlancar mobilitas warga. Pembangunan jembatan Aramco dilaksanakan oleh prajurit Yonif TP 896 Serumpun Seko, Kamis 19 Februari 2026 di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur wilayah guna menjawab kebutuhan akses yang lebih aman dan memadai bagi masyarakat. Proses pekerjaan meliputi penyusunan komponen struktur, perakitan rangka besi, hingga pemasangan bagian penopang utama jembatan. Setiap tahapan dilaksanakan secara bertahap dan terukur untuk memastikan konstruksi berdiri kokoh dan sesuai standar teknis. Kegiatan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan mengedepankan ketelitian, kekuatan material, serta faktor keselamatan kerja agar jembatan dapat digunakan dalam jangka panjang dan tahan terhadap berbagai kondisi cuaca. Kehadiran prajurit TNI di tengah masyarakat tak hanya mempercepat proses pembangunan, namun juga memperkuat semangat gotong royong, serta menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Diharapkan jembatan Aramco ini nantinya mampu meningkatkan kelancaran akses transportasi, mempermudah distribusi barang dan hasil usaha warga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Lambung Bukit dan sekitarnya. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pasca bencana alam yang melanda wilayah Sumatera Barat, TNI Angkatan Darat melalui Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol bergerak cepat membangun jembatan gantung di Jorong Kampung Alai Nagari Ganggo Mudik, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman pada 21 Februari 2026. Pembangunan ini dilakukan untuk memulihkan akses utama masyarakat yang sebelumnya terputus akibat bencana. Jembatan gantung tersebut menjadi penghubung vital bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan juga sosial. Kehadirannya diharapkan mampu mempercepat pemulihan kondisi wilayah terdampak. Pengerjaan jembatan melibatkan personil dari Zidam 20 TIB, Kodim 0308 Pasaman, serta Yonif 844 KB yang bekerja bersama masyarakat setempat secara gotong royong. Sinergi yang terjalin menjadi cerminan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam menghadapi situasi pasca bencana. Hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai 41%. Pekerjaan difokuskan pada penyelesaian struktur utama, pemasangan rangka jembatan, serta penguatan fondasi sebagai penopang konstruksi agar jembatan kokoh dan aman digunakan dalam jangka panjang. Pembangunan diharapkan dapat segera rampung sehingga mobilitas masyarakat kembali lancar dan berbagai aktivitas warga dapat berjalan normal. TNI AD menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat baik pada masa tanggap darurat maupun dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Kodim 0203 Langkat menuntaskan rehabilitasi jembatan gantung perintis Garuda yang melintasi Sungai Dogang, Desa Dogang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat pada Jumat 20 Februari 2022. Dengan selesai pekerjaan tersebut, jembatan sepanjang 110 meter itu kini kembali dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai akses penghubung utama antar wilayah. Rehabilitasi dilakukan untuk memastikan sarana transportasi warga lebih aman, kuat, dan layak digunakan. Sebelumnya, kondisi lantai jembatan yang sudah mengalami penurunan kualitas dan perlu segera diperbaiki demi menjamin keselamatan pengguna. Pekerjaan diawali dengan pembongkaran lantai kayu lama
serta pembersihan area sekitar jembatan, guna memastikan struktur dalam kondisi siap diperbaiki. Selanjutnya dilakukan pemasakan lantai baru menggunakan plat bunga, penguatan seling stabil, serta pengecetan konstruksi untuk meningkatkan daya tahan material terhadap cuaca dan penggunaan jangka panjang. Seluruh tahapan konstruksi dan finishing telah rampung 100%. Proses rehabilitasi dilaksanakan secara gotong royong oleh personil TNI bersama masyarakat setempat, dengan dukungan material seperti semen, pasir, kerikil, dan cat minyak. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar tanpa kendala berarti. Agak payah warga kita untuk melintasi jembatan titik gantung ini. Bahkan untuk jalan kaki pun mereka takut. Tapi hari ini asbab dibantu Bapak Kasat juga seluruh pemerintah. Hari ini jembatan kami jadi baik. Kami bisa lalui akses seperti biasa, berusaha cepat pada waktunya. Kapendam 1 BB Kolonel Infantri Asrul Kurniawan Harahap menyampaikan bahwa selesainya rehabilitasi jembatan tersebut merupakan bentuk sinergi TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat konektivitas wilayah. Dengan kembali difungsikannya jembatan gantung perintis Garuda, mobilitas warga desa Dogang dan sekitarnya kini semakin lancar serta lebih aman dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, misi kemanusiaan penanganan banjir bandang di Aceh Tamiang resmi dituntaskan. Sebanyak 105 prajurit Yonzipur 10 Kostrat kembali ke Satuan Induk di Jawa Timur setelah selesai bertugas membantu proses pemulihan di wilayah terdampak bencana. Misi kemanusiaan Satgas Gubencal Yonzipur 10 Kostrat di Aceh Tamiang resmi berakhir. Setelah beberapa pekan berjuang di lokasi terdampak banjir bandang, sebanyak 105 prajurit kembali ke Satuan Induk di Jawa Timur. Dipimpin langsung Komandan Batalion Letnan Kolonel CZI Amito Surya Mutiara, para prajurit diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules dari Bandara Maliku Saleh, Aceh Utara. Selama penugasan, prajurit Zeni Tempur turun langsung membuka akses jalan yang tertutup material, membersihkan lumpur, serta memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Dengan peralatan berat dan keahlian rekayasa teknik, mereka mempercepat pemulihan infrastruktur di sejumlah titik terdampak. Tak hanya bekerja secara fisik, kehadiran prajurit juga memberikan semangat dan harapan bagi warga untuk bangkit kembali. Keberangkatan ini menjadi penanda tuntasnya misi sekaligus bukti nyata komitmen TNI Angkatan Darat dalam operasi militer selain perang, khususnya penanganan bencana. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Dari prajurit TNI Angkatan Darat terus mengebut pembangunan jembatan gantung di Desa Burnibius, Kecamatan Silinara, Kabupaten Aceh Tengah. Meski dihadapkan pada medan sulit dan keterbatasan akses, progres pembangunan kini telah mencapai 51%. Di tengah kondisi medan yang curam dan akses terbatas, prajurit TNI Angkatan Darat terus memacu pembangunan jembatan gantung di Desa Burnibius, Kecamatan Silinara, Aceh Tengah. Jembatan sepanjang 75 meter ini akan menjadi penghubung utama Desa Burnibius dengan Dusun Gantung Langit yang selama ini harus ditempuh melalui jalur sulit dan beresiko. Hingga 21 Februari 2026, progres pembangunan telah mencapai 51%. Personel Kodim 0106 Aceh Tengah bersama Yon TP 854 Dharma Kersaka bekerja bersama warga menyelesaikan tahap demi tahap konstruksi. Material bangunan diangkut secara bertahap menggunakan kendaraan roda 2 karena kendaraan besar tidak dapat menjangkau lokasi. Saat ini prajurit tengah menyelesaikan pemasangan bantalan papan dan struktur penopang sebagai bagian krusial dari rangka utama jembatan. Meski dihadapkan pada kendala logistik dan kondisi alam yang menantang, semangat dan disiplin prajurit tetap terjaga. Diharapkan dengan rampungnya jembatan ini, akses warga menuju lahan pertanian, sekolah, dan pusat aktivitas ekonomi dapat kembali normal dan lebih aman. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait Wapres terima audiensi Persatuan Umat Islam akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi pengurus Pusat Persatuan Umat Islam di Istana Wapres pada 20 Februari 2026. Wapres menegaskan peran strategis organisasi kemasyarakatan Islam dalam perkuat persatuan umat. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan peran strategis organisasi kemasyarakatan Islam dalam memperkuat persatuan umat, menjaga konsolidasi kebangsaan, dan mengakselerasi pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan Wapres saat menerima audiensi pengurus Pusat Persatuan Umat Islam atau PUI di Istana Wapres Jakarta pada Jumat 20 Februari 2026. Wapres menyambut hangat jajaran pengurus baru PUI dan mengapresiasi kontribusi organisasi tersebut, diantaranya di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Melalui audiensi ini dinilai sebagai momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pertemuan ini pun sebagai bagian dari rangkaian Safari Ramadan PUI untuk mempererat silaturahmi dengan para tokoh kebangsaan. Yang pertama, kami melakukan Safari Ramadan, ya, yang mana Safari Ramadan ini kami lakukan silaturahim dengan berbagai tokoh. Salah satunya kami silaturahim dengan Mas Wapres, kemudian dengan tokoh-tokoh yang lain, dan juga agenda Safari Ramadan ini dalam rangka untuk konsolidasi keumatan dan kebangsaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan Satgas Saber Pangan Polres Metro Jakarta Barat bersama Suku Dinas KPKP, Suku Dinas PPK UKM menggelar sidak di Pasar Tomang Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sidak pangan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan stok pangan di saat Ramadan sekaligus guna memonitoring harga kebutuhan pokok. Satuan Tugas Saber Pangan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Sudin KPKP, Sudin PPK UKM, pengelola pasar, serta instansi terkait menggelar sidak harga kebutuhan bahan pokok pangan di Pasar Tomang Barat, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kegiatan ini dipimpin Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung, bersama petugas gabungan dari suku dinas dan pihak pengelola pasar. AKBP Arfan Zulkan Sipayung menjelaskan bahwa di bulan Ramadan ini, kegiatan monitoring dilaksanakan secara rutin guna memastikan stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok di wilayah Jakarta Barat. Lebih lanjut, Arfan menambahkan pihaknya bersama suku dinas terkait terus melakukan monitoring harga sembako dan ketersediaannya, di mana setiap hari hasilnya dilaporkan kepada pimpinan baik di tingkat provinsi maupun pusat. Di sisi lain, dari hasil pengecekan memang ada sedikit kenaikan harga pada beberapa stok komoditas. Namun kenaikan tersebut masih dinilai wajar. Berdasarkan hasil pengecekan, harga sejumlah komoditas terpantau relatif stabil, baik harga beras, gula, minyak goreng, daging, telur, dan kebutuhan pokok lainnya masih dalam kondisi tersedia dengan stok yang mencukupi. Jadi kegiatan hari ini kita rutin bersama dengan teman-teman KPKP, Dinas Perdagangan maupun dari teman-teman pasar dan bulog dan instansi terkait, di mana kami monitoring terkait harga bahan sembako maupun ketersediaan, di mana kami selalu monitoring dan tiap hari kita akan laporkan ke atensi dari pimpinan baik dari Satgas Pangan provinsi maupun lapor nanti ke pusat juga. Dari kita pengecekan dari teman-teman semua memang ada sedikit kenaikan dari beberapa sembako yang kami cek, namun untuk ketersediaannya cukup banyak dan jangan ragu bahwa semua sembako dalam kondisi aman. Sementara perwakilan Sudin PPK UKM Jakarta Barat, Trisnawati, menambahkan bahwa monitoring harga seperti ini dilakukan secara berkala dan berkelanjutan 2 kali dalam seminggu. Risna mengakui terdapat kenaikan pada beberapa komoditas seperti cabai dan bawang merah dalam beberapa pekan terakhir. Namun kenaikan harga masih relatif wajar, di mana ketersediaan stok juga dinilai masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Instansi kami melakukan monitoring terkait dengan bahan pokok seminggu dilakukan 2 kali, yaitu di hari Selasa dan juga hari Kamis. Memang dalam beberapa minggu terakhir ini terdapat kenaikan harga untuk harga-harga bahan pokok seperti cabai, kemudian bawang merah, dan lain-lainnya. Tapi kalau dilihat dari stoknya ini cukup untuk masa Ramadan ini.
Sementara itu, Satgas Saber Pangan Polres Metro Jakarta Barat menegaskan akan terus melakukan pengawasan guna mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga yang merugikan masyarakat serta memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar dan terkendali. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Masjid Raya Asmaul Husna di Gading Serpong, Kelapa II, Kabupaten Tangerang menampilkan perpaduan arsitektur modern dan nilai-nilai religi. Masjid ini tampil unik dengan konsep tanpa kubah serta dilengkapi kaligrafi kufi berisi 99 nama Allah atau Asmaul Husna di setiap dindingnya. Masjid Raya Asmaul Husna menjadi salah satu masjid ikonik di Kabupaten Tangerang. Desain arsitekturnya menonjolkan konsep modern tanpa kubah namun tetap syarat makna religius. Di bagian lantai utama salat terdapat kaca tebal berbentuk bulan dan bintang yang berfungsi sebagai pencahayaan alami. Sementara di setiap dinding terukir kaligrafi Arab kuno yang berisi 99 nama Allah atau Asmaul Husna. Pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Masjid terdiri dari 3 lantai, yaitu aula serbaguna di lantai 1, lantai utama sholat di lantai 2, serta lantai 3 yang digunakan untuk ibadah dan kegiatan belajar mengajar anak-anak TPQ. Dengan kapasitas hingga 6.000 jemaah, Masjid Raya Asmaul Husna menjadi pusat kegiatan ibadah, sosial, dan pendidikan masyarakat. Alhamdulillah, Masjid Raya Asmaul Husna ini didesain oleh Bapak Ridwan Kamil. Sebagaimana yang bisa kita lihat, masjid ini mengandung unsur kaligrafi di setiap dindingnya. Nah, di mana kaligrafi tersebut merupakan kaligrafi jenis kufi atau mungkin bisa disebut kaligrafi Arab kuno. Itu semuanya tertulis 99 nama-nama Allah yang mulia atau Al-Asmaul Husna. Ya, dengan harapan mudah-mudahan ketika orang hendak melaksanakan ibadah di masjid ini, mereka termotivasi untuk menghafal Asmaul Husna. Alhamdulillah, Masjid Raya Asmaul Husna ini di desainer tidak memiliki kubah, mungkin berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Tapi nanti kalau misalkan lihat ke lantai utama sholat, itu terlihat ada kaca tebal di atas, itu berbentuk bulan dan bintang, ya fungsinya diantaranya sebagai pencahayaan. Dengan desain modern, nuansa religius yang kuat, serta fungsi ibadah, edukasi, dan sosial, Masjid Raya Asmaul Husna kini menjadi salah satu ikon religi di Kabupaten Tangerang. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat beribadah, namun juga ruang pembinaan umat dan destinasi spiritual bagi masyarakat. Dari Tangerang, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pesan toleransi di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, sangat melekat dengan keberadaan Masjid Al-Hikmah di Kota Denpasar, Bali. Berbeda dengan masjid lainnya, masjid satu ini memiliki desain arsitektur yang unik dan menarik lantaran lekat dengan ornamen Bali. Inilah Masjid Al-Hikmah di Jalan Soka, Banjarkertalangu, Kota Denpasar, Bali, yang mengusung konsep alkulturasi budaya. Al-Hikmah menjadi satu-satunya masjid dengan ukiran khas Bali di berbagai sudutnya. Bila dilihat dari bagian luar, sepintas orang akan sulit membedakan bangunan masjid ini dengan bangunan-bangunan berarsitektur Bali lainnya. Masjid yang terdiri di atas tanah seluas 800 meter persegi ini memiliki pagar dan gapura yang menonjolkan ukiran khas Bali, seperti lazimnya bangunan pura. Dengan menggunakan bahan dari pasir hitam, sejumlah ukiran khas Bali memenuhi bagian gapura, seperti bentuk naga banda dan rambatan. Masuk ke bagian halaman masjid, terdapat pahatan nama masjid pada semacam prasasti yang memadukan tulisan Arab dan aksara Bali. Saat masuk ke dalam bagian masjid, akan terlihat interior yang didominasi ukiran kayu jati khas Bali, khususnya di bagian jendela dan pintu. Nuansa Bali kian terasa dengan keberadaan tiang kayu jati atau saka yang berdiri tegak mengelilingi ruang bagian dalam masjid. Daun jendela yang berbentuk kubah juga terbuat dari kayu yang dipenuhi ukiran khas Bali. Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah, Haji Muhammad Suwarno, menjelaskan para pendiri sengaja membangun masjid dengan mengedepankan arsitektur khas Bali. Masjid Al-Hikmah awalnya didirikan dengan bahan kayu oleh Haji Abdurrahman pada tahun 1978 silam. Pada tahun 1995, Sunarso selaku penerus Abdurrahman berinisiatif merenovasi masjid, lalu mengajak seniman Bali bernama Wayan Kasim agar memberi sentuhan arsitektur dan ornamen Bali pada bangunan Masjid Al-Hikmah. Ini awal tahun 1978 berdiri seperti biasa. Tahun 1995 mulai direhab oleh Bapak Sunarso dengan model seperti ini.
Kenapa? Kami selalu berpijak dengan bahasa di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Dan inilah bentuk kami untuk menghormati kearifan lokal. Jadi kalau dilihat dari luar mungkin bapak-bapak tahunya ini pura, bukan masjid. Jadi artistik seperti ini memang itu bentuk cara sesepuh-sesepuh kami menghargai kearifan lokal. Di Bali terkenal dengan sebutan 1000 pura ya, atau 1000 atau 1.000.000 patung gitu ya, yang ornamennya seperti ini gitu ya. Kami menghargai kearifan lokal di bentuk. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Al-Hikmah juga berfungsi pendidikan, yaitu tempat belajar mengajar pendidikan anak usia dini, pengajian rutin, kajian-kajian dengan berbagai tema seperti tafsir hadits dan Al-Quran pun digelar di sini. Harmonisasi tak sekadar melekat pada arsitektur bangunan masjid, namun juga kehidupan masyarakat di sekitar yang saling menghormati setiap ada kegiatan ibadah seperti sholat Jumat atau peringatan hari besar keagamaan. Masjid Al-Hikmah ini juga menjadi penanda persatuan, toleransi, dan saling menghargai antar umat beragama di Pulau Dewata. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, ada takjil unik yang hanya muncul saat bulan suci Ramadan, yaitu pakat atau pusuk otak. Makanan tradisional ini selalu diburu warga, terlebih saat menjelang berbuka puasa. Di pinggir jalan kota Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, terlihat api membakar salah satu makanan khas, yaitu pusuk ni otang atau pakat. Puluhan warga terlihat memadati lapak penjual. Makanan ini merupakan tunas muda pohon enau yang diolah dengan cara dibakar hingga matang dan gosong. Setelah dibakar, bagian luar dari pusuk ni otang ini dikupas, lalu isinya dipotong kecil-kecil untuk disajikan teman makan saat berbuka puasa. Rasanya yang lembut dengan sedikit pahit yang khas menjadikan makanan ini cocok disantap dengan cabai giling andaliman. Tidak jarang, pakat juga dinikmati dengan nasi putih dan lauk ikan panggang. Makanan tradisional khas Mandailing ini hanya mudah ditemukan saat bulan suci Ramadan dan jarang dijual pada hari-hari biasa. Harganya pun terbilang terjangkau, yaitu sekitar Rp5.000 per batang. Meski sederhana, peminatnya pun sangat banyak. Dalam sehari-hari, para pedagang mengaku bisa menjual ratusan batang pakat, terutama menjelang waktu berbuka puasa. Bagi warga Mandailing, pakat ini sudah menjadi ciri khas makanan daerah dan menjadi ciri khas makanan bulan puasa Ramadan. Pusuk otang itu dimasak menggunakan banggar di dalam tong yang dengan api yang menyala. Kalau untuk melihat dia udah masak gimana proses itu ya? Kalau sudah lupa sedikit bagian di luarnya itu udah matang di dalam. Untuk harga per bijinya itu sekitaran 5.000 dan ada yang ukuran besar itu 2.15. Dalam satu hari berapa banyak biasanya? Kalau kurang lebih 200 biji pusuk otang. Bagi warga Mandailing, berburu pakat menjadi tradisi tahunan yang tidak terpisahkan dari suasana berbuka puasa. Meski makanan sederhana, para pedagang pakat ini mampu menggerakkan ekonomi warga sekaligus menjadikannya kuliner khas Ramadan di Mandailing, Natal. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Saipul Nahdi melaporkan. Momen bulan suci Ramadan, beragam kudapan tradisional mulai diburu warga untuk menu berbuka puasa. Di Pandeglang, Banten, terdapat satu kuliner khas yang tak pernah absen menjadi primadona, yakni apem putih. Teksturnya yang lembut dengan paduan saus gula aren yang manis membuat kudapan ini selalu dinanti saat azan maghrib berkumandang. Inilah kue apem putih, kudapan tradisional legendaris khas Pandeglang, Banten. Terbuat dari perpaduan tepung beras dan tape, kue ini memiliki ciri khas warna putih bersih dengan tekstur yang sangat kenyal dan lembut. Berbeda dengan varian apem pada umumnya, apem putih Pandeglang bisa disajikan tanpa campuran gula di dalam adonannya. Rasa manis baru akan terasa saat kue ini dicelupkan ke dalam cairan gula merah atau aren yang kental. Proses pembuatannya pun masih mempertahankan cara tradisional, mulai dari fermentasi beras, pengadonan, hingga pengukusan menggunakan cetakan khusus. Semuanya dilakukan dengan teliti guna menjaga cita rasa khasnya. Kudapan yang kerap disebut apem bohai ini dijual dengan harga cukup terjangkau, yakni Rp12.000 per bungkus, sementara saus gula merahnya dijual terpisah seharga Rp3.000. Tapi udah hampir tiap hari sih, tapi enggak 2 hari sekali. Lembut ya. Kalau saya kan sering juga beli di ini ya, pinggir jalan kurang. Kemarin juga sempat beli di tempat yang lain agak kasar. Kalau di sini saya sudah
mencobanya sering, jadi memang tidak gagal kalau dia. Makanya mendingan kesini aja. Ini mah semuanya alami, maksudnya. Makanya mungkin dia nggak bisa tahan lama kalau ini. Paling kalau misalnya nggak habis kita masukin kulkas. Kulkasnya bisa kita ini apa ya, kalau bahasa orang Sunda disupan deui, itu masih enak. Berkah Ramadan pun dirasakan oleh para pengrajin apam putih, salah satunya Mahfud yang mengaku permintaan pelanggan meningkat tajam hingga 400% dibandingkan hari biasa. Dalam sehari, ia mampu memproduksi 4.000 hingga 5.000 buah apem untuk memenuhi kebutuhan pasar. Penjualan di bulan suci Ramadan ini memang intinya gitu. Ya karena memang omsetnya pun juga sangat-sangat melimpah ketimbang di hari-hari biasa. Sekitar 400% mungkin. Dalam satu hari itu bisa 4.000 piece nyampe 5.000 piece dalam satu hari. Sangat antusias ya dari luar kota kebanyakan ya, dari luar kota Pandeglang termasuknya ya. Daerah Serang, Cirebon, terus Tangerang, Bogor, bahkan Sukabumi sampai Jakarta memang udah pasti. Jakarta memang banyakkan orang-orang Cimanuk kan gitu, orang-orang Pandeglang. Jadi pribumi itu memang suka dengan apem gitu. Kalau di bulan suci Ramadan ini kalau belum mencicipi apem kayaknya belum afdol gitu. Lembut, gurih, dan manis, tak heran jika apem putih menjadi salah satu takjil wajib yang tidak boleh dilewatkan, terutama bagi Anda yang sedang melintas atau berkunjung ke wilayah Kabupaten Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Diketahui sebelumnya ratusan buruh yang bekerja di PT Karunia Alam Segar atau pabrik mie sedap terancam tidak mendapatkan tunjangan hari raya lantaran pihak perusahaan merumahkan mereka sejak 3 hari sebelum bulan Ramadan tanpa alasan yang jelas. Padahal kontrak kerja buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu masih aktif atau berlaku selama beberapa bulan ke depan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Dasko telah menerima aspirasi dari PT Karunia Alam Segar, produsen mie sedap, terkait ratusan buruh pabrik mie sedap mendadak dirumahkan 3 hari sebelum bulan suci Ramadan. DPR RI pun juga telah melakukan koordinasi dengan pihak mie sedap dan juga dipastikan akan menghentikan polemik PHK yang terjadi. Para pekerja pun sudah dapat kembali bekerja serta menjalani ibadah puasa dan lebaran dengan tenang. Baik, terima kasih. Pihak DPR RI telah menerima aspirasi dari pekerja mie sedap. Dan tadi kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak mie sedap dan didapatkan hasil bahwa pihak mie sedap akan segera menstop PHK yang terjadi dan pihak mie sedap juga berjanji tidak akan ada PHK di mie sedap lagi. Dan ini adalah hal yang menurut kami seharusnya tidak terjadi pada saat puasa dan menjelang lebaran. Sehingga tadi sepakat pihak mie sedap untuk menstop PHK. Demikian. Sebelumnya polemik ratusan buruh PT Karunia Alam Segar atau pabrik mie sedap yang dirumahkan ini memicu kekhawatiran lantaran mereka tidak mendapatkan pesangon dan THR. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Andi Rezaldi, Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR Dasko mengupdate pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang masih diproses di DPR. Dirinya menjelaskan, hingga kini DPR masih menerima berbagai masukan publik hingga tanggal 5 Maret 2026. RUU PPRT dipastikan bakal mengedepankan perlindungan bagi para pekerja. Menurutnya, RUU masih memiliki banyak aspek yang harus diperhatikan sehingga perlu dikaji secara mendalam dan cermat. RUU PPRT pada saat kemarin sudah masih dalam tahap menerima partisipasi publik dan itu akan terus dilakukan dan kami pada saat My Day tahun lalu kerap berdiskusi dengan Pak Said Iqbal dari KSPI di mana kemudian mendapatkan masukan bahwa dalam undang-undang itu lebih banyak menekankan perlindungan kepada PPRT. Nah, sehingga itu yang digodok dan insya Allah mulai tanggal 5 Maret nanti partisipasi publiknya akan terus dilakukan dan sampai dengan
dilakukan pembahasan-pembahasan sampai dengan selesai. Dan saya pikir karena undang-undang PPRT ini juga meliputi berbagai aspek yang mesti diperhatikan, sehingga partisipasi publiknya harus banyak dan kemudian dikaji dengan mendalam dan pembahasannya dengan cermat. Demikian. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Andi Razaldi, Sinpo TV melaporkan. Dari sajian khas unik bubur harisa di Kampung Arab, Kota Cirebon, Jawa Barat hanya ditemui saat bulan suci Ramadan. Bubur dengan campuran daging kambing dan penuh rempah itu disajikan sebagai menu berbuka puasa. Bubur harisah atau bubur Arab khas yang hanya ada di bulan Ramadan ini menjadi tradisi yang terus dijaga oleh keluarga Syekh Muhammad Islam Bayasud di Kampung Arab Panjunan, Kota Cirebon. Bubur yang kaya rempah dan campuran daging ini memiliki ciri khas berwarna coklat dan bertekstur lembut. Menjelang waktu berbuka puasa, bubur harisah dikemas untuk dibagikan kepada jamaah masjid maupun masyarakat sekitar secara gratis. Bubur harisah ini dahulu pertama kali dikenalkan oleh Syekh Muhammad Islam Bayasud pada tahun 1918 di Cirebon. Bubur harisah ini mulanya dibuat untuk musafir yang sedang singgah di Kota Cirebon saat bulan suci Ramadan. Sudah mulai dari nenek moyang sudah diadakan setiap bulan Ramadan aja. Sejak tahun berapa kira-kira, Bu? Itu tahunnya itu lupa ya. Yang membedakan bubur harisah dengan bubur biasanya apa sih, Bu? Ya karena khas dikasih bumbu-bumbu dari Timur Tengah, bumbunya, rempah-rempahnya dari Timur, manis, cengkeh, kapulaga, jinten putih, lada, ketumbar. Kayu manis udah tadi lupa kayu manis, ya lada, ketumbar, kapol. Salah satu warga mengaku senang dan berterima kasih bisa mendapatkan hidangan berbuka puasa khas Timur Tengah yang berbeda dari biasanya ini. Ya kalau tahun dulu kan saya pernah sini sering berapa kali lah. Terus ini baru sini. Selama Ramadan? Ini ya, ini baru. Ini rencana bubur ini mau dipakai buat apa, tajil atau? Buat tajil. Sangat membantu juga bagi masyarakat. Alhamdulillah sangat membantu. Kita kan orang tukang beca. Bubur harisah ini rutin dibuat setiap hari selama bulan suci Ramadan untuk menjadi hidangan berbuka puasa. Meski harus mengeluarkan uang sendiri, keluarga Fatimah Bayasud akan terus menjaga apa yang sudah diwariskan leluhurnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan beberapa skema dalam menghadapi arus mudik Lebaran mendatang. Langkah ini pemirsa dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat yang tinggi sekaligus memberikan kenyamanan yang ingin melakukan pulang ke kampung halaman. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam mengatur skema arus mudik dan arus balik Lebaran mendatang. AHY mengatakan, dalam menyambut arus mudik, pemerintah akan memanfaatkan Artificial Intelligence atau AI untuk mengetahui lonjakan para pemudik. Dari analisis tersebut, nantinya dapat dipetakan waktu-waktu dengan potensi kepadatan tinggi, sehingga kebijakan pengaturan lalu lintas bisa disiapkan secara presisi dan berbasis data. Adapun untuk mengurai penumpukan kendaraan, pemerintah juga mendorong skema work from anywhere atau sistem kerja jarak jauh agar mengurangi resiko kemacetan pada saat arus mudik Lebaran. Selain itu, pemerintah juga akan memfokuskan bagian infrastruktur seperti ruas jalan yang rusak untuk dapat langsung diperbaiki. Ya, pertama dari Kementerian Perhubungan kita akan kembali mengatur alur dan arus mudik termasuk arus baliknya nanti. Jadi dari tahun ke tahun kita sudah memiliki data statistik dan termasuk menggunakan AI untuk mengetahui kira-kira puncak-puncak mudik ini di tanggal-tanggal berapa. Begitu pula pada saat kembalinya. Sehingga perlu pengaturan work from anywhere. Jadi satu hal, kita ingin mengurai kemacetan tidak terpusat di 1-2 hari tertentu. Kita coba urai ke depan ataupun ke belakang. Nah yang kedua fasilitas ataupun prasarananya, jalannya. Ini kita akan terus kejar, ya ada sejumlah ruas jalan tentunya yang harus segera diperbaiki. Datanya ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Yang paling penting ini kita pastikan agar jalur-jalur utamanya dulu termasuk arteri-arterinya ya yang juga harus diperbaiki.
Dari Serang, Provinsi Banten, Fahrizal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum membawa kabar signifikan bagi masa depan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Jember. Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan bahwa Pasar Tanjung Jember tidak lagi sekedar direvitalisasi, melainkan akan dibangun ulang secara menyeluruh. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau Pasar Tanjung di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Minggu 22 Februari 2026. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut atas usulan pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas pasar rakyat terbesar dan paling strategis di wilayah tersebut. Bangunan yang berdiri sejak tahun 1973 tersebut menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain pengelolaan sampah yang belum optimal, aliran air dan sistem drainase yang kurang baik, sirkulasi udara yang belum memadai, serta penataan ruang yang memerlukan pembenahan menyeluruh. Maka dari itu, Menteri Dodi menegaskan bahwa pembangunan pasar baru ditargetkan dapat dimulai secepatnya pada tahun ini, seiring dengan penyelesaian detail engineering design. Ia juga mendorong pemerintah Kabupaten Jember untuk segera melakukan sosialisasi kepada para pedagang terkait rencana pembangunan, termasuk penyiapan lokasi relokasi sementara. Hal ini penting agar aktivitas ekonomi para pedagang tetap berjalan selama proses pembangunan berlangsung. Kita disiapkan ide-idenya bersama-sama dengan Bupati dan tim supaya pasar yang kita bangun ke depan itu fasadnya adalah fasad pemerintah Kabupaten Jember, dan kearifan lokal harus nampak di arsitektur pasar tradisional Tanjung. Jadi sampai itu Pak Bupati sudah mulai harus mensosialisasikan kepada para pedagang di dalam. Para pedagang ini kalau kita ajakan pembangunan seterusnya dibangun dan seterusnya itu akan di tempat di mana, mereka nggak boleh terhenti di kehidupan ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Kementerian Haji dan Umroh RI melaksanakan rapat progres persiapan pelaksanaan Haji 2026 pada 20 Februari 2026. Rapat tersebut guna melihat progres dari masing-masing kedirjenan dan administrasi kesekjenan berkaitan tentang kelembagaan. Usai kembali dari Arab Saudi, Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf melaksanakan rapat progres persiapan pelaksanaan Haji 2026 bersama seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umroh pada Jumat 20 Februari 2026. Melalui caption yang dibagikan di akun sosial media Instagram @gus.irfanyusuf, rapat tersebut diselenggarakan untuk melihat progres persiapan dari masing-masing kedirjenan dan administrasi kesekjenan berkaitan tentang kelembagaan. Dalam kesempatan itu pun Menhaj memberikan catatan terkait hasil supervisi kepada beberapa dapur, hotel di Mekah dan Madinah, serta terkait hasil pertemuan dengan Kemenhaj Arab Saudi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Kehutanan yang membuka workshop bergerak dari tapak penyemai perhutanan sosial yang inklusif untuk hutan lestari dan masyarakat sejahtera di Jakarta pada 19 Februari 2026. Menhub juga menekankan bahwa pengalaman global menunjukkan keberhasilan menjaga hutan ditentukan oleh kemitraan erat antara pemerintah dan masyarakat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perhutanan sosial menjadi salah satu metode strategis untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, sekaligus menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan saat membuka Lizard Workshop bertajuk Bergerak dari Tapak, Menyemai Perhutanan Sosial yang juga inklusif untuk hutan lestari dan masyarakat sejahtera di Jakarta pada Kamis 19 Februari 2026. Ia menjelaskan melalui skema perhutanan sosial masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses legal kini diberikan izin resmi untuk mengelola dan juga memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Menurutnya, akses tersebut harus dibarengi dengan komitmen kuat menjaga pelestarian hutan. Pengelolaan berbasis masyarakat tidak hanya meningkatkan pendapatan dan juga ekonomi lokal, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang.
Menhub juga menekankan bahwa pengalaman global menunjukkan keberhasilan menjaga hutan ditentukan oleh kemitraan erat antara pemerintah dan masyarakat. Menteri Kehutanan juga mendorong agar praktik-praktik baik yang telah berjalan dapat direplikasi sehingga memperkuat lebih dari 16.000 kelompok usaha perhutanan sosial di seluruh Indonesia. Peran masyarakat menjadi tidak akan terkalahkan dalam mengamankan hutan. Pembelajaran dari berbagai penjuru dunia menunjukkan yang berhasil menjaga hutan adalah negara-negara yang mampu bekerja sama dengan masyarakat, menjadikan hutan tidak berjarak dengan masyarakat dapat memanfaatkan hutan untuk kepentingan kehidupan mereka, untuk bisa bersamaan juga memiliki komitmen untuk terus menjaga hutan secara lestari. Dan oleh karena itu, kami terus berkomitmen dengan Bu Dirjen untuk terus memperbanyak akses perhutanan sosial yang tadi sudah disebutkan ada 8,3 juta hutan adat. Kita akan eksekusi lebih banyak lagi. Saya sudah berkomitmen akan memberikan dalam 4 tahun ke depan ini sebesar 1,4 juta. Sekarang sudah 360 ribuan. Mudah-mudahan kita sudah mempunyai planning per tahunnya, bekerjasama juga dengan teman-teman NGO yang bergerak di perhutanan sosial. Kita coba akan sudah punya peta jalannya untuk mengeksekusi 1,4 juta hektar hutan adat tersebut. Kita akan alokasikan hutan adat ini lebih banyak lagi kepada masyarakat yang dapat sekali lagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada satu sisi, dan pada sisi lain insya Allah juga akan tetap menjaga kelestarian hutan. Workshop ini juga diharapkan menjadi momentum memperluas model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang efektif, mengurangi kemiskinan, memberdayakan ekonomi lokal, dan juga memastikan hutan Indonesia tetap produktif serta lestari bagi generasi mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni yang menyerahkan surat keputusan tanah objek reforma agraria dan surat keputusan hutan kemasyarakatan transformasi kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi pada 21 Februari 2026. Menhub menegaskan bahwa negara harus hadir memberi kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang telah lama hidup berdampingan dengan kawasan hutan. Ini ditunggu warga Sumber Agung semua ini. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menyerahkan surat keputusan tanah objek reforma agraria atau SK-TORA nomor 183 tahun 2026 seluas kurang lebih 160,735 hektar di Kabupaten Banyuwangi sebagai sumber tanah objek reforma agraria. Cakupan wilayah ini tersebar di 12 kecamatan dan 26 desa kelurahan termasuk Desa Sumber Agung. Dalam kesempatan itu, Menhub juga menyerahkan surat keputusan hutan kemasyarakatan transformasi atau SKHKM sebagai bagian dari kebijakan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus di Pulau Jawa. Dua kelompok masyarakat penerima SKHKM transformasi yaitu KTH Kemuning Asri, Desa Gombeng Sari, Kecamatan Kalipuro, dan kelompok di Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Limo. Transformasi ini mengubah status masyarakat dari mitra Perum Perhutani dalam skema Kulin KK menjadi pemegang izin perhutanan sosial yang mandiri. Melalui penyerahan SK-TORA dan HKM ini, Banyuwangi diharapkan menjadi contoh bahwa kesejahteraan dan kelestarian dapat berjalan beriringan. Semoga juga kita berharap agar pemberian akses ini membuka pintu-pintu rezeki yang lebih banyak lagi bagi kelompok kami. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengutuk keras kasus kematian Nizam 12 tahun yang meninggal diduga akibat tindak kekerasan oleh ibu tirinya. Habibur Rahman meminta bahwa pelaku penganiayaan tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman angkat bicara terkait dengan kasus meninggalnya Nizam 12 tahun akibat dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Habibur Rahman meminta Polres Sukabumi untuk menerapkan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak kepada pelaku dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara bagi pelaku kekerasan yang mengakibatkan anak meninggal dunia. Selain itu, ia juga meminta penyidik untuk mendalami secara menyeluruh apakah perbuatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Jika terbukti, menurutnya hal tersebut dapat menjadi pemberat dalam proses hukum. Komisi 3 DPR RI mengutuk keras kasus kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak bernama Nizam Safei usia 12 tahun. Kami meminta kepada Polres Sukabumi, Jawa Barat
untuk mengenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak kepada pelaku yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Shafei. Ancaman hukumannya dalam pasal ini adalah 15 tahun penjara. Kami juga meminta kepada Polres selaku penyidik untuk memeriksa dengan teliti apakah perbuatan yang dilakukan terhadap adik Nizam ini berkelanjutan atau tidak. Kalau berkelanjutan, maka hal tersebut akan menjadi pemberat bagi si pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Shafei. Kami akan terus kawal kasus ini sampai ke persidangan agar almarhum dan keluarganya bisa mendapatkan keadilan. Komisi 3 DPR RI memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga persidangan, agar keadilan benar-benar ditegakkan dan keluarga almarhum mendapatkan kepastian hukum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan pemberian hukuman seberat-beratnya kepada oknum Brimob Bribda MS yang diduga menganiaya seorang pelajar di Maluku hingga tewas. Kapolri menegaskan proses hukum akan dilakukan secara tegas, tuntas, dan transparan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Ia memastikan oknum Brimob yang diduga melakukan penganiayaan hingga menyebabkan seorang pelajar di Maluku meninggal dunia akan diproses secara pidana dan kode etik. Kapolri juga telah memerintahkan Kapolda Maluku dan Kadif Propam untuk mengusut tuntas perkara tersebut serta memberikan hukuman seberat-beratnya. Menurutnya penindakan tegas dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga. Kapolri juga menekankan proses penanganan perkara harus dilakukan secara terbuka dan transparan kepada publik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta agar tuntutan pidana mati terhadap Fandi Ramadan harus dikaji secara sangat hati-hati sesuai paradigma KUHP baru. Menurut pemirsa, sesuai KUHP baru, pidana mati bukan lagi pidana pokok, melainkan alternatif terakhir. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat khusus untuk menyikapi tuntutan pidana mati terhadap Fandi Ramadan, ABK yang berusia 26 tahun, didakwa terlibat dalam penyelundupan hampir 2 ton sabu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kasus ini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Batam dan Fandi dijatuhkan hukuman mati oleh jaksa pada 5 Februari lalu. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menilai, merujuk KUHP baru, pidana mati bukan lagi pidana pokok, melainkan alternatif terakhir yang harus diterapkan secara sangat ketat dan selektif. Selain itu, ia meminta agar majelis hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, sikap batin serta riwayat hidup terdakwa, sebagaimana diatur dalam pasal 54 dan pasal 98 KUHP baru. Saya sampaikan hasil rapat Komisi 3 DPR RI terkait kasus Fandi Ramadan 23 Februari 2026. Komisi 3 DPR RI menaruh perhatian serius atas kasus tuntutan pidana mati terhadap Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam. Kami mendapatkan informasi bahwa jelas saudara Fandi Ramadan bukanlah pelaku utama, tidak mempunyai riwayat melakukan tindak pidana, dan sudah berupaya mengingatkan tentang potensi terjadinya pidana. Karena hal ini menyangkut nyawa manusia, pada hari ini Komisi 3 DPR RI melaksanakan rapat khusus untuk mensikapi masalah tuntutan hukuman mati tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 74 Undang-Undang MPR, DPR, dan DPRD. Kasus dugaan penyelundupan hampir 2 ton sabu yang menyeret seorang anak buah kapal asal Medan, Fandi Ramadan, menjadi perhatian serius DPR RI. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyatakan mendapat informasi bahwa Fandi bukan pelaku utama dan tidak memiliki riwayat pidana, bahkan disebut sempat mengingatkan adanya potensi tindak kejahatan. Dari Jakarta, Dava Rizkyano, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya melakukan inspeksi langsung ke SPPG Muhammadiyah di kampus UMSU Deli Serdang. Inspeksi yang dilakukan bersama Mendikdasmen Abdul Muti ini untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar dan tepat sasaran.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan inspeksi langsung ke SPG Muhammadiyah di kampus Deli Serdang. Inspeksi sebagai bentuk komitmen bersama dalam memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan sesuai dengan standar dan tepat sasaran. Melalui caption di sosial media Instagram @SonySonjayaABD disampaikan bahwa bentuk komitmen berupa menjaga kualitas, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap langkah menghadirkan generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan ceria. Dalam kesempatan itu, peninjauan mencakup kesiapan operasional, kualitas layanan, hingga sistem pengawasan. Kemudian, IPAL ini berapa chamber? Berarti dari sana masuk ke sini semua? Jaraknya belum, ya. Jadi, dan ini penyaring lemaknya belum ada kan? Belum ada, Pak. Ya. Jadi gini, ya. Jadi IPAL itu setidaknya ada 4 chamber. Chamber pertama dia langsung ada saringan lemak di situ, ya. Kemudian biasanya pakai biobol dan lain-lain, ya. Tersaring masuk chamber kedua. Ada juga saringan. Akhirnya pada chamber keempat itu airnya udah bersih. Nah, sehingga keluar dari sini nggak ada lagi yang air yang berbau dan lain-lain, dan lubangnya nggak boleh kecil. Sinergi antara pemerintah dan Muhammadiyah jadi kekuatan utama dalam menghadirkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petani di Nusa Tenggara Timur merasa bersyukur karena 3.000 pohon buncis mereka laku habis. Keberhasilan ini berkat tingginya permintaan dari program makan bergizi gratis. Petani di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur merasakan pengalaman baru karena permintaan pasar yang tinggi dari program makan bergizi gratis. Tanaman mereka khususnya buncis langsung habis diborong oleh dapur MBG sehingga para petani kewalahan memenuhi kebutuhan yang meningkat pesat. Gili Janadi, petani dari Kelurahan Bangkaleda, menanam buncis, tomat dan cabai keriting untuk memenuhi permintaan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Untuk jangka panjang ia juga menyiapkan brokoli agar bisa memenuhi kebutuhan tahunan. Berkat tingginya permintaan MBG, Gili kini berani menanam berbagai jenis hortikultura dan berharap program ini terus berlanjut. Permintaannya banyak, petaninya tidak memenuhi. Tahun 2025 kemarin saya punya buncis kurang lebih 3.000 pohon di sini. Terlaku habis. Untuk program MBG? Kalau saya di dalam hotel. Sebelumnya saya tidak berani. Tidak berani. Kebutuhan hotel sangat tinggi sekali untuk MBG. Pengalaman serupa dialami Mikael Zehudu, Ketua Kelompok Tani Harapan Baru di Kelurahan Wali. Ia menanam daun bawang, terong, dan mentimun yang kini laku habis di dapur MBG. Kalau di pasar umum ini, berapa bulan lalu, besar-besar begini saya punya, hanya 1.000. Harga mentimun yang sebelumnya hanya 1.000 hingga 1.500 per kilogram, kini meningkat hingga 10 kali lipat. Menunjukkan program MBG tidak hanya meningkatkan gizi siswa, tetapi juga menjadi berkah ekonomi bagi petani lokal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Andra Sony saat menemui masa aksi dari Aliansi BEM Sebanten di gerbang utama KP3P, Curug Kota Serang. Gubernur Banten Andra Sony menegaskan bahwa kritik dari mahasiswa merupakan vitamin pembangunan yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk perbaikan kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Gubernur Banten Andra Sony tepat setahun menjalani kepemimpinannya di Provinsi Banten. Ia pun menemui mahasiswa yang berdemonstrasi, merefleksikan setahun sejak pelantikan Gubernur Andra Sony dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusuma. Aliansi BEM seprovinsi Banten menggelar demonstrasi di depan Kompleks Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat 20 Februari 2026. Mereka berorasi dan menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan di Banten. Salah satu orator menyebutkan pembangunan di Banten tidak merata. Menurut dia, wilayah selatan seperti Lebak dan Pandeglang jauh tertinggal dibanding daerah lain, khususnya Tangerang Raya. Selain itu, mahasiswa menyampaikan aspirasi soal calo tenaga kerja hingga masalah truk odol yang memakan korban. Andra ditemani Kapolda Banten Irjen Hengki menemui masa aksi. Andra duduk dan mendengarkan aspirasi mahasiswa. Mohon maaf teman-teman, saya memang menghindari sekali untuk bisa beraudiensi dengan teman-teman secara resmi. Karena apa? Kalau itu terjadi, teman-teman akan jadi elit. Saya lebih nyaman kita berdiskusi seperti ini. Karena ini adalah realita. Teman-teman tidak akan menjadi elit nantinya, akan terus menjadi mahasiswa yang peduli.
Apa yang saya kerjakan hari ini adalah apa yang diharapkan oleh masyarakat yang disampaikan oleh mahasiswa. Jalan rusak, sekolah susah, nyogok-menyogok, masuk ke perusahaan harus bayar dan segala macam. Hari ini alhamdulillah saya ditemenin sama Kapolda. Pak Kapolda, tanpa harus kita diskusi lagi, hal-hal yang disampaikan mahasiswa terkait dengan penegakan hukum harus kita tindak lanjuti. Itu pertama. Kedua, jalan rusak, Lebak, Pandeglang, dua daerah yang fiskalnya paling rendah. Andra berterima kasih karena mahasiswa merefleksikan berbagai kekurangan kepemimpinannya selama setahun terakhir. Andra mengatakan lebih suka berdiskusi dan mendengar aspirasi mahasiswa di jalan dibanding dalam ruang pertemuan formal. Meskipun demikian, ia mengatakan beberapa kali mendapat undangan pertemuan formal dengan kelompok mahasiswa. Terkait beberapa masalah yang disampaikan, Andra akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Soal jalan rusak, Andra menyampaikan Pemprov telah membangun jalan yang seharusnya menjadi kewenangan kabupaten kota atau desa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Saya Selis Regar. Dan saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.